yang tergolong minim. Kalau pemain-pemain ini sudah terbiasa bermain di sepak bola dengan berbagai macam gaya, arahan, taktik, harusnya penyusuan tidak terlalu memakan waktu yang lama. Betul. Ya, apalagi kita hadapi tim dari Sentral Asia ya, atau Asia Tengah, yaitu Kyrgyzstan. Kita berasal dari Asia Tenggara. Dan yang pasti kalau kita lihat pemain Indonesia memakai jersey berwarna merah-merah. Jadi terlihat bagaimana tim yang nanti akan kita bahas, tapi line up yang ada pun juga sudah mengetahuinya sejak awal. Padahal kalau kita lihat di sini, tapi yang pasti tentunya dengan 11 pemain yang ada sekarang, kita berharap ini adalah paling maksimal, Bung Wes. Ya, situasi yang saat ini terbaik dimiliki oleh Indra Safri dan staf pelatih. Yang kita tunggu memang apakah formasinya 4-4-2 atau berani dengan 3-5-2 dengan Rahmat Irianto menjadi sentral di tengah, atau Rahmat Irianto ditarik ke belakang. Betul. Kita lihat Adilan Kandibekov sebagai kapten tim bagi kubu Kyrgyzstan. Sementara kalau kita lihat Indonesia, Rizky Ridho Ramadhani, dan yang tentunya juga bagi kita ini akan membawa atau memimpin pertandingan yang paling penting ya untuk menghadapinya. Dan tentunya referee ini dari Palestina ada Baraka Aisyah akan memimpin pertandingan kali ini. Rizky Ridho bukan pemain yang baru, seperti menjabat kapten, dan pengalaman di tim senior juga menjadi modal ya di Indonesia di ASEAN. Ini starting line up yang diturunkan oleh Coach Indra Safri. Adakah kejutan bagi Anda, Bung Wes? Iya, kejutan mungkin ketika kubu Dewa United juga kaget bagaimana Egy dipanggil dan kemudian menjadi starter di laga ini. Betul. Dengan kondisi mungkin keletihan, mereka baru bermain pertandingan liga. Tapi ya inilah ketika kita mempunyai kompetisi yang tidak sesuai dengan jadwal FIFA ya. Iya. Ini Coach Indra Safri, tentunya kita tahu bahwa Indonesia sekarang sedang bisa dikatakan dalam fase yang sangat enak nih. Kita mendapatkan kemenangan di SEA Games, runner-up juga di AFF Under-23, setelah itu juga lolos kemarin di Piala Asia, dan ini menjadi sebuah hal yang patut dijaga terus. Dan itu tadi starting 11 dari kubu Kyrgyzstan. Ini beberapa pemain cadangan yang patut diwaspadai. Tentu kita tahu bahwa ada sosok beberapa pemain juga yang diturunkan oleh Maxim Lecitin sebagai coach di pertandingan kali ini. Wasit Bara Aisyah dari Palestina siap untuk meniupkan peluit tanda dimulai pertandingan. Dan Indonesia memulai perjuangannya di Asian Games 2022 yang berlangsung di tahun 2023 ini, edisi ke-19. Dan tentunya kita harapkan juga bisa mengulang apa yang terjadi di tahun 86 ya, Bung Wes. Ketika kita masih ada semifinal. Iya. Tapi prestasi di dua edisi juga cukup bagus ya. Kita masuk 16 besar di edisi 2014 dan 2018. Betul, satu grup sekarang bersama dengan Korea Utara dan juga dengan Chinese Taipei. Ya, Korea Utara sudah menang 2-0. Oh, sebuah pelanggaran kali ini. Salah komunikasi. Salah komunikasi ya. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa kepada Hernando Ari. Dan orang yang tentunya berada di semua tim di Indonesia. Kalau usianya 19 tahun masih dipakai gitu, 19 tahun. Ya, kita lihat Hernando memang memiliki skill yang sangat baik ya. Ya. Dan membaca permainan juga sangat luar biasa pemain ini. Yang dimiliki yang terbaik. Dan juga menjadi 24 sekarang ya. Iya. Kita bisa bahas tentang waktu yang Karena Asian Games yang harusnya digelar tahun lalu di 2022 ya. Jadi pemainnya ditambahkan satu usia yang biasanya U23 digelar kan usia 22 itu sejak beberapa tahun lalu ya, edisi yang U23. Sekarang tahun ini dipakai U24. Lagi Indonesia mencoba untuk membangun serangan. Rizky Ridho dan ke sisi sebelah kiri. Harapkan Indonesia bisa memberikan hasil yang maksimal kali ini. Serangan dari sisi sayap kali ini mencoba untuk masuk kotak penalti. Kita lihat umpan kali ini, dan jauh sekali tadi dari jangkauan kita. Ya, kecepatan pemain kita ada di kedua sayap. Ya, Dan itu biasa disediakan oleh Indra Safri. Ya, hanya kita punya plan B, plan C ya, variasi strategi, tidak lagi dulu memainkan kecepatan di sayap. Taufani terjatuh sekali tadi. Kita mencoba untuk masuk dari sisi sebelah kanan. Kali ini saya bernil. Ya, sebuah operasi ini lemparan ke dalam yang dilakukan oleh Syahrian Abimanyu. Banyak orang bertanya aku tidak. Dalam maksud saya? Jersinya kenapa beda? Ya, Jadi ini jersey kompetisinya hampir sama seperti SEA Games. betul. Tidak pakai minus lagi. Tendangan kali ini akan dilakukan tentunya oleh Syahrian. Akan lihat tentunya Indonesia harus bermain agresif sejak awal. Mau
sangat baik sekali dan berhasil dihalau tadi oleh Baiman. Sayang sekali tadi. Out, keputusan dalam sepak bola, keputusan sangat penting Betul. untuk melakukan apa yang saat itu dan dengan sekian detik kita Iya. menentukan apakah bola ini dioper, ditendang, main bola jauh, bola pendek. Saya bicara dengan beberapa pelatih, kemudian kendalanya di situ. Betul. Dari kecil para pemain takut mengambil keputusan, takut salah karena takut dimarahi. Jadi pendekatan harus berbeda ya. Harus kita membangun sepak bola sudah harus berbeda. Betul. Kembali lagi kita lihat Indonesia coba ditekan oleh Kyrgyzstan. Kyrgyzstan menekan pemain seperti Bobo Bakirov, ada Adilet Chanibekov sebagai kapten tim, ada Islam Bezritov, kemudian ada Maksak Akilov dan juga ada Stanbek Kukutunov. Masih pada oleh kubu Indonesia. Tim yang agak berbeda dari kualifikasi Asia U23 sedikit yang lalu ya. Iya. Tidak ada Christian Guzman di situ. Bahkan pemain yang cukup top ini Shebekov ada di bawah cadangan. Betul. Ini mungkin awal yang harus kita waspadai, apakah strategi pergantian pemain nanti babak kedua membuat Kyrgyzstan akan lebih bermain all out di laga perdana ini. Itu berjalan 24 menit pertandingan ini. Sudah banyak beberapa kali yang terjadi tadi. Kembali lagi ke Edo Ari. Di belakang kita tentunya semakin solid ya dari masa ke masa seharusnya ya, karena memang kita terus membangun sepak bola kita. Dan banyak pemain kita yang mempunyai spesialisasi yang menonjol tiba-tiba. Iya. Andi. Tengah yang juga akan beberapa ekstra pas kali dilakukan. Darwis kali ini asain sekali dibaca tadi dengan cepat oleh Bayamat. Dan lagi Ya, terlalu buru-buru menurut saya memberikan umpan ke dalam sudut yang begitu sempit bagi pemain kita. Harus lebih sabar. Obi Darwis kali ini bersama tentunya dengan Taufani tadi. Sisi sebelah kiri sekarang. Baik sekali Abunayo memindahkan permainan. Betul. Lebih baik cari aman ya untuk Ya, passing-passingnya tadi. sudah penuh di sisi yang sama, pindahkan ke posisi yang kosong. Kita lihat Adilev. Oh, bahaya kali ini. Coba untuk dihalau dengan baik sekali tadi oleh Adi Setio Nugroho. Cepat sekali reaksinya. Timing ya, timing membaca, Betul. membaca arah gerak bola dan saat menjatuhkan badan dia. Nah, itu dia. Tidak atau meminimalisir pelanggaran ya. Betul. Seringkali menjadi bisa dikatakan menghantui para pemain kita di masa-masa lalu ya. Anda bisa 5 tahun lalu. Iya, betul. Karena sekarang tentunya sudah sangat cermat para pemain, banyak sekali bisa melihat dari apapun itu, dari pertandingan-pertandingan yang dilalui oleh tim-tim besar di dunia. Para pelatih pun sudah semakin ini ya, semakin bijak. Betul. Karena pelanggaran-pelanggaran yang sangat merugikan membuat sia-sia semua usaha. Iya. Kita lihat sini coba untuk membangun serangan dari bawah kubu Indonesia. Sigirido. Kali lagi Robi Darwis. Ke depan kali ini Egi. Masih Egi mencari kawan di kotak penalti Egi. Kawal oleh dua pemain. Oh, ini dia apakah sebuah peluang kepada Egi sekarang? Tendangan langsung yang berhasil diblok dengan baik sekali tadi oleh Adilai. Kenapa Egi tidak langsung tadi ya, Bostas langsung coba tembakan. Ya. Serangan Sekarang berbahaya kali ini. Oh, bahaya sekali kita lihat Stanbek. Jangan pelanggaran, hati-hati yang sebut pelanggaran. Ada dua pemain yang cover terjadi gawang dan hasil tadi bendung serangannya oleh Hernando Ari terpaksa untuk keluar ya. Iya. Karena tadi kita lihat dan Stanbek atau Kusinov yang memang sangat berbahaya. Bahaya ya, mereka memanfaatkan kesalahan kita langsung ke jantung pertahanan. Iya. Hasil tadi ditepis oleh Hernando Ari. Jadi hati-hati ketika sikat menyerang, tentunya harus waspada bahwa para pemain Kyrgyzstan sangat berbahaya dalam melakukan serangan balik. Iya. Sang kapten Kadybekov sekarang akan melakukan tendangan penjuru. Kita lihat beberapa pemain Indonesia termasuk sang kapten Rizkydo. Postur tubuh tidak terlalu berbeda jauh ya. Iya, Jadi seharusnya tidak ada masalah dengan bola atas. betul. Dari belakang oleh Elaman Akilbekov, ada Kurbabek, Bekov, ya gawang dari Kyrgyzstan. Baik sekali kali ini
Ya, umpan kepada Egy, tapi sayang sekali mampu dipotong oleh Ernest Abilov. yang dekat-dekat saja. Saya pikir akan lebih baik jika Iya. bola dekat-dekat saja dulu ketika umpan terobosan sudah terbaca oleh lawan. Jangan mencari bola yang sulit ya. Iya. Kalau kita lihat di sini, Darwis bermain sangat aktif sekali. Egy. Masakan, tapi sayang sekali umpannya salah kali ini Egy. Waspada tentunya, kita lihat maksat. Dan kali ini baik sekali apa yang dilakukan oleh Rahmat Irianto. Pemain yang kemarin sempat disandingkan dengan video ayahnya ya, ketika menggendong anak. Ya siapa sangka ya? Iya. Ya semoga Ramadan itu bisa melegenda seperti bapaknya. Betul. Menjadi legenda sepak bola Indonesia. Siapa sangka anak yang tadinya digendong kembali lagi tentunya membawa tim nasional U23 Indonesia ya, yang bisa berada di skala Asia yang sekarang belum target bagi kita. Ya memang kita tidak pernah menjuarai AFF, tapi kalau bisa ya sekarang targetnya jangan itu aja ya, harus naik. Boleh juara target AFF, tapi Asia juga berbicara Betul. jauh dibandingkan sejarah kita sebelumnya. Ya, kali ini memasuki kotak penalti dan masih bisa dihadang oleh Bayaman Kurmai Ulu. Langsung ke depan. Kita belum melihat Ramai Rumakik dapat bola yang sering ya Betul. untuk memaksimalkan kecepatan yang dimilikinya. Ya, memang bagi Ramai Rumakik tentunya tadi kita bahas di awal sering bermainnya tentunya di Liga 2. Kita lihat juga bagaimana dia harus cepat beradaptasi ya, bermain dengan Jangan lupa Bung Gideon, dengan banyaknya pemain asing 5+1 di Liga 1, ya, banyak pemain yang bagus akan mencari kesempatan di Liga 2. betul, Karena menit bermain bagi mereka sangat penting. sangat penting. Ya. Kita lihat tadi bagaimana Sofyan Abimanyu terus berdiskusi dengan rekan-rekannya. Kali ini Egy pas dari hadangan tadi Egy dan pelanggaran oleh Egy kali ini dilakukan oleh Adilai Kanibekov, sang kapten dari Kyrgyzstan. Minta kartu tadi, kita lihat bagaimana Robi Darwis. Kita berharap pemain kita fokus saja. Iya, Wasit sudah meniupkan peluit bertanda pelanggaran, cukup, jangan nambah lagi dengan protes-protes berlebihan, Betul. kemudian memancing emosi dan merusak konsentrasi di pertandingan. ya, pemain Kyrgyzstan sudah tahu bahwa Egy akan menjadi sosok yang berbahaya ya Iya. di pertandingan kali ini, menjadi bagian serangan bagi kubu Indonesia. Dengan jumlah pemain kita sedikit, jangan lagi cedera. Iya, betul, karena kita tahu bahwa Beckham tidak bisa bermain juga cedera, dan yang pasti kalau kita lihat juga bagaimana Ramadan Sananta tidak diizinkan oleh klub, sementara sudah didaftarkan dan sudah mendapatkan ID ya. Tidak bisa ganti pemain. Tidak bisa ganti pemain karena sebelumnya juga sudah bisa dikatakan juga membongkar ada sekitar 9 pemain ya Iya. untuk mendaftarkan. Jadi ya sudah saja dengan adanya tim yang minim ini kita harus memaksimalkannya. Tidak ada alasan untuk mengatakan tim kami tidak mendapatkan pemain terbaik. Kita Betul. sudah turun bertanding, kita sudah masuk ke medan perang. Ayo maksimalkan semua potensi yang ada dengan segala kemampuan yang kita miliki. Kita harus berjuang habis-habisan dengan baik. Ya. Bahkan kalau kita lihat ada beberapa juga yang baru bergabung di hari Senin ya, karena para pemain sudah berkumpul di hari Minggu. Salah satunya ada Josh Brown misalnya, ada juga Amanda, Dewangga juga yang baru bergabung. Dan Kadek bahkan yang Kadek ya. Semoga kondisi mereka tidak mengalami masalah ya, latihan atau karena baru tanding langsung melakukan perjalanan jauh. Kembali lagi kita lihat bagaimana tekanan coba dilakukan oleh Ya, Indonesia. bagus. Baik sekali tadi. Luar biasa kali ini. Coba untuk membuka serangan dengan cepat. Kelamaan. Sayang sekali memang numpuk para pemain untuk bertahan. Kita lihat para pemain Kyrgyzstan pelanggaran kembali. Ya, tadi antara Titan dan Ramai, Ya. menurut saya terjadi rebutan ruang gerak Betul. masuk ke dalam kotak penalti Kyrgyzstan. Ya, memang seperti yang dikatakan oleh Bung Hai tadinya bahwa Ramai sempat ramai ya, bahwa ini akan diprediksi pemain yang memiliki skill bagus ya, Bung Wes. Jadi Ramai sempat ramai. Ya, sempat ramai. Dan harapan untuk bisa Ya, kita harus memberikan apresiasi kepada tim pelatih bahwa Liga 2 juga masih pantauan untuk membela tim nasional. Betul. Meskipun kategori usia. kembali membangun serangan kali ini ke kotak penalti dan hati-hati dan langsung ditangkap oleh Hernando Ari. Sangat sigap dia tadi. Saya pikir tadi Hernando Ari lebih cepat keluar, tidak menunggu bola,
Karena seandainya bola dapat disentuh sedikit saja oleh pemain Kyrgyzstan, bisa berbelok arah itu. Betul. Main Bakic. Kita lihat di sini bagaimana tenang Rizky Ridho. Coba untuk terus menjaga tempo permainan bagi kubu Indonesia. Rahmat Irianto tadi. Memiliki Rahmat Irianto. Cepat sekali sekarang mempercepat tempo tentunya. Arahkan ke sisi sebelah kanan ada Robi Darwis. Umpannya. Egy, coba untuk masuk Egy. Kembali lagi bola ke Egy kali ini. Sayang sekali berani diambil tadi oleh Islam Mesjidov. Tidak ada ruang yang cukup bagi pemain kita. Betul. Lalu rapat pertahanan dari Kyrgyzstan pastinya pemirsa. Dan harus sudah mulai memikirkan cara yang berbeda untuk masuk membongkar pertahanan Kyrgyzstan yang rapat ini. Iya. Aksi individu berkali-kali mendapatkan menemui batu karang di pertahanan Kyrgyzstan. Betul. Mungkin lebih banyak apa ya, bola-bola pendek dalam membongkar pertahanan dengan umpan-umpan yang bisa membuat konsentrasi pertahanan Kyrgyzstan tidak mudah untuk membaca permainan kita. Ya, kembali lagi kita lihat Bila bola ada di Indonesia. bawah, ya. Sangat aktif dan banyak mendapatkan bola Robi Darwis. Gagal tadi, pelanggaran dilakukan oleh Egy dan juga bola untuk para pemain Kyrgyzstan sekarang. Ya, terlihat di sini bagaimana para pemain Indonesia mencoba terus untuk membongkar pertahanan dari kubu Kyrgyzstan, tapi belum berhasil pemirsa. Saya tidak melihat pelanggaran seperti apa tadi. Iya, ya. betul. Bahkan Egy berada di bawah tadi ya. Bagaimana pelanggaran terjadi ya, mungkin kita tidak bisa melihat, masih mungkin tidak melihat lebih dekat dengan Betul, situasi. tidak ada replay juga tadi ya. Harus lebih tenang para pemain Indonesia pastinya. Baik sekali kali ini. Sayang sekali tadi. Tidak dibaca. Kita lihat dari awal pemain kita banyak berlari membawa bola gitu, Iya. dan itu kemudian berhadapan dengan para pemain Kyrgyzstan yang melakukan tackle, melakukan blocking yang cukup bagus. Ini harus lebih banyak untuk bermain touch pass ya. Karena di sepak bola modern sekarang juga kita tahu bahwa tidak banyak membawa bola ya. Iya, Banyak biarkan bola yang partisipasi. banyak berlari. Iya, betul. Yang banyak bergerak itu bola, bukan kaki kita. Karena kompetisi ini cukup padat, dalam 3 pertandingan ini kita harus menghemat tenaga juga. Iya. Kalau di-push dengan lari-lari terus, ya nanti babak kedua bisa keteteran, dan di laga kedua ingat berat juga bagi kita. Betul. Kembali lagi ke Erlando Hari. Menarik, mencoba untuk menarik para pemain dari Kyrgyzstan. Ya, lebih enak ya, passing, pindah bola 1-2 sentuhan, pindah bola. Biarkan pemain Kyrgyzstan lari-lari mengejar bola. Pelanggaran kembali dilakukan dan terus sejauh ini juga tempo masih belum terlalu cepat dan Bung. Ya. Kita lihat bagaimana masih saling membaca tentunya. Egy, Laga perdana selalu sulit tuh. iya betul. Tidak berhasil untuk cepat lebih dekat kepada bola tadi, Robi Darwis. Pemain yang cukup alot juga, Elaman Bekov. Pasti seperti berada di mana-mana ya tadi dalam sisi defense. Dia pemain yang ikut membela Kyrgyzstan di kualifikasi Piala Asia U23. Ya. Salah satu senjata kita sebenarnya kalau ada peluang di lemparan ke gawang, kita mulai menemukan senjata alternatif ya, Ya. untuk mengarahkan bola lebih dekat ke gawang. Betul. Jadi Robi Darwis sekarang akan mencoba untuk melakukannya. Kita akan lihat pemain Indonesia ada 4 pemain yang berada di kotak penalti, cukup jauh kali ini, tapi lebih dekat kepada para pemain dari Kyrgyzstan. Sepertinya agak berbelok bola. Haikal tadi kehilangan bola Haikal. Waspada kembali lagi bagaimana ada stand back kali ini. Oh, berbahaya kali ini juga. Baik sekali tentunya kita lihat tadi bagaimana antisipasi yang dilakukan oleh Taufani ya. Blok yang sangat baik ya untuk menghadapi Bakti Bekov. Karena tadi ketika di passing berbahaya ya. Iya, betul. Sekarang tentunya bola untuk para pemain dari Kyrgyzstan. Hati-hati kembali serangan balik yang mereka lakukan. Hampir semua pemain kita turun ini
Dan dalam akan dilakukan oleh Bayaman Badai Ulu. Kita lihat sudah dilakukan tentunya. Salah melakukan pelanggaran di kotak penalti. Berbuah kerugian bagi tubuh Indonesia. Belok kali ini dan menghasilkan tendangan penjuru bagi Kyrgyzstan. Yang mudah-mudahan juga kendala fisik juga tidak menjadi hantu bagi tubuh Indonesia ya. Semoga ya, karena harusnya ketika pemain membela tim nasional ketika kompetisi sedang berjalan, mereka dalam kondisi yang peak, Betul. ya kondisi yang prima karena sudah dipanaskan mesinnya lebih dahulu oleh klub. Iya. Dan penjuru akan diambil oleh Adilai Kanibekov, sang kapten. Coach Indra Safri tentunya yang kembali ingin membawa tim Indonesia ini untuk langkah lebih jauh lagi di skala Asia sekarang, ya, tepatnya di Asian Games. Asia U19 sudah, U23 sudah, SEA Games sudah. Ekspektasi orang adalah ya berbicara lebih jauh di Betul. Asian Games. Karena 2 episode kita mencapai 16 besar Ya, di Asian Games. tinggi berbahaya dan untung saja melambung jauh tadi sebulan dari Maksan dari Bulov. Jadi pemain-pemain yang patut diwaspadai juga dan juga lihat coach Maxim Cisit. Dia mempersut juga memiliki pengalaman yang luar biasa untuk bisa melihat bakat-bakat muda ya di Kyrgyzstan dengan resume yang dia punya. Dia menggantikan Miran Senov, pelatih yang muda sebelumnya. Sebelumnya pelatih usia 32 tahun, Iya. muda sekali. Sudah saatnya pemain-pemain kita juga setelah pensiun mempersiapkan diri menjadi pelatih karena pengalaman yang luar biasa Betul. kaya itu bisa membantu sebagai pelatih. Iya. Karena sudah lengkap ya, apalagi pemain-pemain top ya. Seperti Iya. yang kita lihat juga di kelas dunia di Eropa ya, pemain. Jangan tiru Inggris mungkin. Sedikit sekali pemain Inggris yang mau jadi pelatih. Iya betul. Oh, sebuah pelanggaran pastinya. Nah, tadi jelas sekali lah oleh Taufani. Seperti ini ya pelanggaran-pelanggaran tidak perlu terjadi ya. Harus lebih halus sedikit. Kan ada wasit di depan. Iya. Jelas sekali wasit itu ada di depan mereka. Pelanggaran kita lakukan. Jika nanti punya wacana baru di mana jumlah pelanggaran akan dihitung, ini harus hati-hati lagi ya. Betul. Karena sepak bola terus berkembang. Ilmu Iya. sepak bola, aturan sepak bola kalau kita hitung setiap dunia ada saja yang baru. Ada yang baru ya. Dan itu harus membuat para pelatih-pelatih juga cepat mengadaptasi dan menyampaikan Betul. kepada para pemain bagaimana offside berubah, bagaimana pelanggaran itu berubah. Iya. Bahkan kita dulu juga sempat tidak menerima adanya larangan back pass kepada penjaga gawang. Betul. Karena sudah terbiasa dulu, tapi ternyata membuat sepak bola menjadi lebih menarik. Pastinya. Lebih agresif ya. Ya, lebih agresif. Karena kiper juga ikut menjadi pemain yang membangun serangan. Iya. Oh, salah pengertian tentunya di antara pemain dari Kyrgyzstan tadi yang dituju. Sebuah keuntungan bagi kita. Abdulov gagal tentunya tadi dilakukan. Tempo masih sedang-sedang saja berbeda. Betul. Masih saling membaca, masih 0-0. Kita belum melihat kecepatan bola dari kedua sayap, baik itu Ramai Rumakik maupun Budi Darwis. Iya. Egy yang terus mencoba untuk membongkar pertahanan dari kubu Kyrgyzstan juga belum berhasil tentunya untuk bisa memasuki kotak penalti dengan leluasa. Ya. Kembali kita lihat bagaimana Syahrian Abimanyu pemain asal Persija ini untuk bisa deliver bola dengan baik tentunya ke kotak penalti. Ayo Abimanyu sikap Ada chance dari pemain Persija. Kyrgyzstan tadi. Sekitar 7 pemain Indonesia berada di kotak penalti dan berpeluang untuk bisa ambil bola dan gagal kali ini. Kembali lagi bola, coba dihalang tadi oleh Syahrian Abimanyu. Atau ke kaki para pemain Kyrgyzstan. Kembali lagi diambil oleh Syahrian. Saling kawan ya. Tidak terlalu dekat. Iya. Jaraknya cukup jauh ketika pemain kita menguasai bola. Kali ini langsung umpan datar tadi, tapi mampu dibaca dengan baik. Oh, pelanggaran harusnya Iya. dorong itu. Shot. Kembali lagi serangan coba dilakukan oleh kubu dari Kyrgyzstan. Lawan namun tidak. Ya. Memang ini yang dilakukan Kyrgyzstan mencoba mendelay karena 2 lawan 6 yang ada duel mendekati garis pertahanan kita. Betul. Menit ke-22, tentunya belum ada gol yang terjadi dan kali ini hati-hati sampai melakukan pelanggaran.
tidak mudah ternyata bagi kedua tim untuk membongkar pertahanan lawan. Indonesia lebih banyak menyentuh bola mendekati pertahanan lawan, tapi Kyrgyzstan punya pertahanan yang sangat baik Ya, dan serangan balik mereka bisa benar-benar membahayakan kita. coba dikontrol oleh Ernest Abilov tadi gagal. Sudah keluar. Dan kalau kita lihat elemen Akil Bekov ya, berkali-kali tadi mengagalkan serangan atau menghadang para pemain Indonesia. Republik Kyrgyzstan nama lengkapnya kita lihat tadi. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh elemen Akil Bekov. Kalau dibandingkan dulu negara mereka dengan Rusia, sepak bola Kyrgyzstan memang tidak seperti Rusia. Iya, betul. Nah, itu kalau kita lihat yang ini kali ini umpan menyilang tadi, untung saja tidak ada pemain-pemain Kyrgyzstan yang berada di sana. Ya, kita lihat di bagian pecahan di Soviet, tapi yang berada di Asia Tengah ini tidak terlalu sukses ya. Betul. Rata-rata tetap yang berada di jajaran Eropa tentunya, yang memiliki kemajuan dalam bidang olahraga. Untuk sepak bola khususnya. Stefani, umpan pendek saja tadi. Yang dimakik tadi, Egi yang dituju, sayang sekali. Ini lagi jatuh ke kaki para pemain Kyrgyzstan. Lawan, umpan ke depan. Harusnya offside, Bu. Ya, offside tadi jelas sekali. Bagaimana posisi dari Dastanbek Kusnov. Dan sangat jauh tentunya offside-nya saya rasa. Ya, kita lihat jauh sekali. Apalagi nanti akan ada. Tapi cara mereka membongkar pertahanan kita dengan memanfaatkan lebar lapangan harus benar-benar diwaspadai. Iya, berkali-kali mereka terlihat lolos ya. Iya. Belum ada gol yang terjadi. Masih di bawah 25 menit pertandingan di babak pertama ini. Sementara pesaing kita di grup Korea Utara sudah melakukan pertandingan menang 2-0 tadi Iya. atas Chinese Taipei. Ini saatnya kita untuk mengambil poin penuh ya dari Iya. Chinese Taipei dan juga Kyrgyzstan seharusnya. Kita tidak melihat hal yang terlalu spesial dari Kyrgyzstan ya. Betul. Pelanggaran terhadap Egi. Jadi pastinya sudah ada instruksi dari Coach Maxim ya terhadap pemainnya untuk mewaspadai Egi pastinya. Iya. Mungkin saatnya bagi Egi akan bermain lebih keluar biar Abimanyu yang masuk dengan melebar lebih ke samping, Egi membuat ke ruang bagi rekannya untuk masuk. Yang sayang sekali tadi dipantulkan tapi mengarah kepada Islam Mesitov. Bagi tekanan dilakukan oleh kubu Indonesia, berhasil mengambil bola kali ini dan Sangat baik. tapi tidak ada kawan di sana yang dekat. Ini sangat berbahaya. Pelanggaran tadi terhadap Aksat Abulov. Kartu kuning diberikan untuk Setio ya. pertama kalinya di pertandingan ini kepada Andi. Mau tidak mau karena Resikonya, dia one-on-one, ya. iya, resikonya lepas itu pemain bisa membahayakan kita. Cuma prosesnya tadi, dan jangan sampai kita lupa proses sebelum terjadi pelanggaran itu harus kita minimalisir. Nah, ini memang harus dilakukan ya. Betul. Adi Setio. Kalau lepas berbahaya ya. Jadi Setio Nugroho akan dari kartu kuning. Sekarang yang pasti kita lihat bagaimana menghadapi bola Adilai Kanibekov. Sekarang posisi defense para pemain Indonesia. Langsung kotak penalti, berbahaya kali ini, berhasil dihalau dan coba dibuang tadi oleh Taufani. Darwis, sayang sekali tadi. Bola buangannya jatuh di kaki Maksat. Masih Maksat, jangan bola dia. Egi, baik sekali Egi cara menghindarnya tadi. Iya, itu dia. Tidak saatnya untuk ramai ya. Bongkar Untuk pertahanan. meramaikan suasana di sini. Kita lihat ramai, coba untuk masuk kali ini. Melakukan shooting tapi gagal tadi karena berhasil diblok dengan baik. Ya, kalau tidak pertahanan Kyrgyzstan tidak bisa leluasa ketika ramai masuk ya. Betul.
Rame masuk mencoba mendekati kotak penalti. Nah, mungkin ada varian-varian serangannya yang harus kita perbanyak. Ya. Begitu Rame masuk, bisa jadi bola sentuhan 1-2 itu adalah membongkar, bukan melulu bola itu digiring masuk ke dalam kotak penalti. Yes. Meskipun kita berharap ada pelanggaran. Betul. Ada pelanggaran di penalti. Ya, mulai tentunya harus memikirkan strategi yang lebih spesifik lagi ya. Ya. Coach Indra Safri di sini. Dan pergantian pemain tadi kita lihat ada Dewangga, ada Gugur Samir, bisa menjadi pemain pengganti di babak kedua. Iya. Ternyata kita lihat bagaimana Bayaman Kumardai Ulu sekarang yang akan mengambil lemparan ke dalam. Ya, betul seperti yang katakan, tidak ada hal yang istimewa sebetulnya dari Kyrgyzstan. Kita lebih banyak melakukan tekanan kali ini. Langsung ke depan. Biasanya dibutuhkan ketenangan ya bagi para pemain Indonesia untuk bisa membongkar pertahanan dari Kyrgyzstan. Mabek. Langsung ke depan. Kepada Semoga di babak kedua untuk laga perdana, semoga di babak kedua itu ketegangan sudah mulai mencair dan pemain mulai mengikuti instruksi pelatih dan pergantian pemain itu akan menimbulkan perubahan tactical game yang akan dihadapi di babak kedua. Skirido mengalirkan bola ke sisi sebelah kiri sekarang. Lagi mencoba untuk memancing para pemain dari Kyrgyzstan. Selama tidak melakukan salah operan, saya pikir ini tindakan yang tepat. Ya. Pancing dulu pemain Kyrgyzstan, memajukan garis pertahanan mereka jangan terlalu dalam. Betul. Sehingga memudahkan bagi pemain kita untuk mencari ruang masuk ke daerah pertahanan. Ya, harus lebih bersabar ya kalau para pemain Indonesia kali ini. Selama tidak melakukan kesalahan Ya, hampir tadi. Ahmad Irianto untuk saja bisa Nah, mengambil seperti bola ini, kesalahan-kesalahan seperti Ya, ini. karena mereka mulai melakukan pressing tadi. Iya. Ujung garis yang membuat kita pun juga harus tertekan. Dan beruntung sekarang masih bisa dikuasai oleh para pemain Indonesia. Coba untuk menaikkan speed sekarang. Sayang sekali di dekat ada pemain lawan tadi. Masih dikuasai Blok untuk kita, betul. Syarian tadi memberikan umpan pendek saja. Kembali lagi Syarian cari kawan. Fani. Di sisi sebelah kanan sekarang ada Robi Darwis. Berikan umpan kotak penalti. Robi Darwis berbahaya kali ini dan tidak berhasil dijangkau oleh para pemain Indonesia. Kembali lagi Syarian. Waduh. Kotak penalti sayang sekali melebar tadi. Kita coba dan ketika kita gagal mendekati kotak penalti, ya Rahmat Irianto harus memang mencobanya. Karena dia punya skill juga. Betul. Dan tadi terbuka juga ya ruang Ya. yang diberikan. Kita coba lagi. Yo bagus Robi yo. Darwis baik sekali kita lihat umpannya dan penalti. Sayang sekali kontrol bolanya tadi tidak sempurna dan gagal kembali serangan dari kubu Indonesia. Pasti ini adalah sinyal ya bagi Kyrgyzstan harus berhati-hati ya. Betul. Dan Mesin mudah-mudahan mulai panas. betul mulai panas. Mudah-mudahan mereka juga bisa terbongkar pertahanannya. Dan cuaca pastinya cukup panas ya, karena kita tahu di kawasan Asia, di daerah China, Jepang, dan Korea sekarang memang suhunya sedang Suhunya tinggi. tinggi ya, bahkan Jepang pun juga kemarin mencapai sekitar 38 sampai 40 derajat Celcius. Oh, hati-hati, Hati-hati cedera. Hati-hati cedera. sangat beresiko tadi mengambil bola bagi Rizky Ridho Madani. Kembali sebagai kapten tim, tapi tidak mudah tugas dari Rizky untuk bisa mengorganisir permainan dari lapangan. Menerjemahkan instruksi dari Coach Indra Safri, ya, ini dia. Kita lihat para pemain yang siap diturunkan kapanpun ya. Iya. Harus bisa membawa permainan yang terbaiknya tentunya. Dua pemain depan Kyrgyzstan memang belum memberikan ancaman sesungguhnya. Ya. Tapi cara mereka melihat peluang dan kesalahan pemain belakang kita itu membahayakan juga dan Betul. mengkhawatirkan saya mungkin. Ya. Entah itu Tosunov ya, Dastanbek Tosunov, Betul. bisa saja pemain nomor 19 ini cepat sekali mengejar kesempatan untuk membuat pemain kita melakukan kesalahan. Kita lihat tadi.
Orang ke dalam akan coba dilakukan. Ada sedikit insiden tampaknya. Kita lihat apa yang terjadi dengan Titan. Ya, Titan bersama dengan Adilet Bulan Ulu. Tadi digunakan oleh wasit yang memimpin pertandingan. Sudah masuki menit ke 32 sekarang. Masih belum ada gol yang terjadi. Dan kita lihat harus lebih bersemangat lagi ya. Biasa main dengan stadion yang ramai ya. Dan sekarang berada di Hangzhou. Dan hanya beberapa gelintir saja tadi pendukung Indonesia memang terdengar, tapi mungkin di lapangan tidak cukup besar ya. Wah, memberikan impact. Tapi inilah seninya bermain dalam kondisi sepi ya. Tetap harus fokus di lapangan. Yes. Karena kalau ramai di kandang lawan juga bisa menjadi alasan untuk tidak bermain baik. Betul. Nah, fokus saja ke lapangan, fokus pada strategi yang sudah disiapkan. Lebih baik sekali Robi tadi dengan cara menghindarnya kali ini. Balik lagi ke belakang oleh Robi. Tidak ingin mengambil resiko, diberikan kepada Hernando Ari sekarang. Ada lagi serangan coba dilakukan oleh pemain Indonesia. Fani ya, pancing terus biar garis pertahanannya Ya, semakin ke depan. ramai memberikan umpan, tapi sayang sekali tadi mudah dibaca untuk masih bisa selamat kali ini. Bola dari kubu Indonesia. Ahmad Irianto. Coba diambil kembali oleh Ahmad, gagal tapi masih bisa dalam penguasaan para pemain Indonesia. Egi. Kita lihat bagaimana koordinasi permainan yang dilakukan oleh Egi sekarang. Tidak memaksakan diri untuk Ya. terus masuk tadi dari sisi sebelah kiri pertahanan lawan. Tapi Main saja keluar. ya, kedua. Kali lagi ke belakang. Kiri dong, langsung ke depan. Masih bisa diantisipasi oleh Mirlan untuk mengambil. Kali ini kembali penuh dikuasai oleh para pemain dari Kyrgyzstan. Ke depan oleh Adilai. Sangat berbahaya, hati-hati tentunya bagi Andi. Hasil kembali, oh sayang sekali tampaknya tertarik ya. Ya, dua dengan Ali Gulov tadi itu juga iya berbahaya bagi pemain kita. Tarik tadi stretch betis kanan dari Andi Nugroho. Cedera adalah yang tidak diinginkan oleh Betul. Indra Safri, tentu saja dengan kondisi pemainnya yang masih belum Kena tindih ya tadi, inti dari paha sepertinya iya. jadinya. Semoga tidak berbahaya dan membuat Andi Setio bisa melanjutkan permainan. Hanya sakit benturan saja ya mudah-mudahan. Ya. Aman, ya. Andi Setio masih bisa melanjutkan permainan. Betul. Ini akan saya juga Asep yang menjadi penanggung jawab ya untuk cedera-cedera dan juga before the game. Bagaimana harus modern sekarang ya, teman. Harus bisa mendapatkan relaksasi terlebih dahulu dan juga para pemain melakukan pemanasan dengan baik ya, karena kita tahu bahwa semakin maju olahraga semakin banyak yang bisa kita pelajari dari negara-negara yang sudah berada di depan ya. Iya. Dan semakin besar peran teknologi dalam mengembangkan kemampuan seorang atlet termasuk seorang Iya. Dan jangan lupa juga ada video review ya untuk para pemain. Selalu ada video review permainan dan di tim ini sepertinya itu ditegaskan oleh Coach Yaitu Mena Betul. sebagai analis pertandingan, tim yang juga membawa Indonesia juara SEA Games kemarin dibawa oleh Indra Safri. Kan kalau tidak di kelas dunia seperti di Amerika, mereka karena bisa dikatakan penghasilannya besar, mereka mempunyai asisten sendiri untuk video review yang memotong-motong ya video-video mereka, menganalisa di mana kesalahannya, di mana bagusnya. Iya. Dan itulah memang tingkat persaingan yang semakin luas, semakin besar di tingkat dunia. Kan tadi saya katakan peran teknologi semakin besar dalam membuat sepak bola ini sekian memikat. Betul. Siapa yang tidak masukkan teknologi ya bisa ketinggalan. Ya, kali ini terlalu tinggi tadi dilakukan oleh Adilai Kanibekov. Kali masih dalam penguasaan para pemain dari Kyrgyzstan, Ernest Abilov. Oh, umpan yang sangat berbahaya kali ini. Berbahaya Sangat berbeda. berbahaya. Untung saja bisa diblok tadi dengan baik oleh Rizky Ridho. Ya, sebuah peluang yang paling baik yang dimiliki oleh Kyrgyzstan sejauh ini kata penalti. Ya, kita lihat di sini bagaimana Ernest Abilov tadi memberikan umpan sangat berbahaya.
Terus saya sempat berdiri kembali tadi Rizky Ridho setelah terjatuh. Ya, kembali ke teknologi tadi ya, bagaimana sekarang sudah sulit untuk mencari alasan misalnya menghadapi tim kecil atau menghadapi tim yang kita tidak tahu misalnya permainan satu negara ya. Sekarang tinggal lihat di YouTube ya. Untuk para pelatih. Karena kalau dulu memang sulit untuk mencari bahannya ya, tapi sekarang sudah mulai teknologi ada, semua bisa dilihat tim sekecil apapun. Dan performa satu pemain itu bisa dihitung. Iya. Kalau lapangan sepak bola dibagi dalam berapa kotak, di titik mana dia sering melepaskan umpan. Oh, ini dia bahaya kotak penalti. Kembali lagi kita lihat Egy. Sulit untuk mengontrol bola tadi Egy. Nah, kembali sebuah peluang melebar, tidak? Kali ini tadi terlalu lemah. Bagaimana tadi sebenarnya didapatkan oleh Taufani. Arah langsung ke penjaga gawang Kurman Bek. Dengan back off. Hanya 2 pemain, datang 3, ya 4. Pelan-pelan akan kembali ke belakangnya, ya. Iya. Pasti mereka kembali ke belakang, karena kalah jumlah dalam melakukan serangan, dan mereka perlu sabar. Dan ini bisa kita contoh juga ya, Bu Iya. Ida. Jangan buru-buru bermain, meskipun kita menguasai bola, kita buru-buru mendekati gawang lawan dengan jumlah yang sangat sedikit, menghadapi lawan yang begitu banyak. Kembali lagi kita lihat bagaimana delay gol sekarang. Jadi bisa kembali memegang bola untuk deliver ke depan tadi. Ini serangan memang dari para pemain Kyrgyzstan dari tadi yang sempat ada tendangan keras yang bisa diblok oleh Rizky Ridho dan ke badannya tadi untuk halang peluang dari Kyrgyzstan. Ayo semangat, Ini semangat. kali ini mencoba untuk Ya, Umpannya gimana? pemain yang berada di depan ya, tapi belum sulit berhasil. ya. Saya melihat belum ada chemistry yang bagus dalam membongkar pertahanan lawan. Ya, Umpan pendek salah, menggiring bola juga masih belum pas gitu. Betul. Ini masih butuh pemanasan kan di babak pertama ini, moga-moga ya kemudian babak kedua sudah mulai menemukan ritme permainan terbaik para pemain kita, entah itu Egy, Titan atau Ramai Makik yang mencoba bermain membongkar pertahanan Kyrgyzstan. babak pertama hanya tinggal sekitar 5 menit lagi dari waktu normal. Ada gol yang terjadi di sini. Taufani ke depan, Sabar saja. Egy. Oh salah, kita lihat bagaimana Egy tadi mencoba untuk memberikan bola. Umpannya gimana ini? Terlalu jauh di belakang. Jauh dari garis. Ini belum klik ya istilahnya. belum klik. Karena waktu mereka untuk latihan bersama juga Iya. ini persiapan mereka bahkan sebelum bertanding hanya 19 yang Betul. dengan kondisi fit untuk Bermain coba juga dengan jadi iya. sangat minim sekali. Beberapa hari sebelum berangkat hanya ada 9 pemain yang mau dipakai Betul. untuk latihan bersama, karena pemain lain masih membela klub masing-masing. Iya. Dan kemudian terjadi pro kontra pemain dan klub dan tim nasional. Betul. Oh ini bahaya kali ini. Coba untuk terus menekan. Untung saja ada Robi Darwis di sana. Halo bola. Egy sekarang. Langsung ke depan oleh Egy. Semoga Saya lebih sebenarnya. jadi kita lihat. Oh ini dia sebuah peluang. Dan coba diwakilkan oleh Kuba Indonesia. Coba untuk masuk terus tapi tadi gagal Titan. Dan justru melakukan pelanggaran. Ini sekalinya kita lihat Titan dalam melakukan dribbling ya, mendapatkan bola. Harus berani dan coba ya. Ya kalau memang jadi pemain yang diplot untuk dalam tanda kutip sendirian ini tidak mudah Iya. Bung Wes, karena semua beban berada di dia dan pasti dia mendapatkan bola harus dimanfaatkan dengan baik ya. Pertama harapan dari kubu sendiri besar, dan kemudian perhatian dari kubu lawan juga besar, Besar, ya. Dan siap-siap untuk mendapat pengamalan ketat. Tuh, tadi sudah sangat baik ketika Egy mendapatkan bola dia langsung ke deliver. Sudah tahu bahwa ada sedikit unbalance dari pertahanan Kyrgyzstan tadi. Sayang dari pelanggaran itu sudah dilakukan karena memang sedikit terlambat dan Nur Adi sekarang memegang kembali bola. Beberapa pemain Indonesia sudah mulai melakukan pemanasan dan kita lihat di background.
Rizky-Ridho coba untuk melihat kawan yang berada di depan kali ini. Lebih Darwis sayang sekali tadi. Kita lihat bagaimana Titan tadi memang sudah jauh di belakang. Ya, jauh dari jangkauan bola yang di-set oleh Robby Darwis. Bermain back, langsung melakukan tendangan jauh tadi. Kalau dengan baik. Kali mencoba untuk melakukan serangan di saat-saat akhir kali ini. Tujuh tapi gagal, tapi kembali lagi jatuh ke kaki pemain Indonesia, Syahrian. Umpannya gimana sih? Masa udah pemain Persela salah passing dulu. Kotak penalti dan ini dia. Sayang sekali tadi sudah offside. Iya. Ya, meskipun tidak offside tapi tadi kontrol bolanya sudah sedikit terlambat ya. Iya. Dan Egy Dan yang jauh sekali. Syahrian Abimana tadi cukup bagus ya. Iya. Melepaskan operan menjauh dari situasi ramai dan membangun kembali, build up kembali dari serangan dan sayap. Meskipun kita tidak unggul bola-bola atas. Betul. Bagusan kemarin mainnya. Tapi kenapa bisa dicoba sebagai varian, sebagai variasi tusukan-tusukan aksi individu yang sebelum-sebelumnya dilakukan oleh pemain kita dari kiri maupun kanan. Ya, kali ini kembali lagi jatuh ke kaki para pemain Indonesia. Coba kembali untuk membangun serangan Tovani. Gagal kontrol bola tadi, kehilangan bola kembali. Kali ini kita lihat bagaimana Enas Abilov, masih Abilov. Bukan sebuah pelanggaran tadi, sebuah hal yang sangat baik dilakukan oleh Tovani. Ya, kita lihat para pemain dari Kyrgyzstan juga sebenarnya tidak melakukan pressing ketat ya. Mereka posisinya ada di daerah pertahanan mereka. Betul. Gitu, Tapi bego mereka pak mengintip kesalahan umpannya. pemain kita Ya, ini dia yang salah satunya kita lihat sini. Tendangan dari luar kotak dan tipis saja tadi. Mereka menunggu kesalahan Iya. kita. Berat sesal tadi dari wajah Maksat. Ali Gulov mendapatkan peluang di sana, dia terlalu terburu-buru dalam melakukan eksekusi. Itu yang bagus tuh kita. Ya, ini naluri penyerang ya. Iya. Berbahaya sekali lagi. Masuki menit ke 44 menjelang menit 45. Masih belum ada gol yang terjadi kali ini. Egy. Kembali lagi Egy ke sisi tengah sekarang. Ahmad Irianto deliver bola dengan baik, buka ruang di kanan dan sudah lanjut keluar tadi dan bola kembali untuk Indonesia, lemparan ke dalam. Cuman arah operan sudah bisa dibaca. Iya. Ya. Meskipun lawan pemain Kristen salah mengontrol bola, tapi arah operan sudah terbaca. 3 menit waktu tambahan di pertandingan babak pertama ini, lemparan ke dalam sekali lagi. Masih bisa dikuasai kembali oleh para pemain Indonesia sekarang. Ini Robby Darwis kali ini pemain yang sangat aktif untuk membantu serangan kali ini. Masih Robby. Ya, kita lihat begitu masuk daerah kotak penalti rapat sekali Ya. ditempel pemain kita. Egy memberikan passing kali ini dan kita akan lihat akan terjadi tadi dan sebuah pelanggaran. Berhasil untuk menjangkau bola tadi Ramai. Benturan keras ya ini. Ya, semoga Ramai juga tidak mengalami cedera. Iya. Karena dalam kondisi seperti tadi sulit untuk melakukan pengereman. Ya, kalau berhenti lebih parah Lebih lagi. parah lagi. Jadi mau tidak mau tadi memang 50-50 ball dan sudah berada di depan penjaga gawang. Dimanfaatkan oleh para pemain untuk mengambil minum tentunya. Dan kita lihat bagaimana Kurban Beck. Ini umpan yang sangat tajam dari Egy. Oh, sulit ya, itu mau tidak mau harus terjadi tabrakan tadi. Ya. Dan bagi Ramai juga tadi dia langsung menarik kakinya yang menjulur ke depan ya. Untungnya tidak digerakkan malah ke depan. Betul. Karena seringkali kita melihat banyak sekali di liga kita yang masih melakukan hal itu dan itu harus terus dikurangi dan nakalnya dikurangi yang membahayakan lawan, yang Dan membahayakan sesama menghargai pemain bola. profesi. Iya, betul. Menghargai profesi sebagai pemain sepak bola. Ya, bahkan harus dibangun dari sejak usia dini ya. Betul. Kita juga Dari melihat- sejak anak-anak kita bermain di Iya. 10-12 tahun di SSB Academy, Betul. bahwa ini profesi pilihan yang harus Iya. dihargai. Saya pun melihat kemarin miris ya di sosial media terlihat ketika ada pemain futsal ya, sedang selebrasi sujud ditendang oleh lawan karena tidak terima kebobolan. Ya. Itu hal-hal seperti yang tidak boleh dilakukan sejak dini. Jadi Kalau tidak siap kalah jangan turun bertanding. iya, betul. Ya, sudah memasuki menit ke 47, tinggal 1 menit lagi dari
waktu tambahan tentunya 3 menit saja yang diberikan oleh official tadi karena tidak terlalu banyak juga insiden yang terjadi.